Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira berpikiran maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik yang di pusat maupun daerah. Saya optimis, saya yakin segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga memiliki optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya, tapi saya ragu, apa benar ajal Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan oleh dokter? Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Dua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Major Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain. Para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Majen MT Haryono, Majen R. Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, dan Jenderal Ahana Sution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan Satudul Arif yang tugasnya mengambil jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965 di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahana Sution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letum Mukrijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk sasaran Jenderal Haryono dipimpin oleh Sarjan Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal Suparman dipimpin oleh Sarjan Sata. Siap. Untuk sasaran Jenderal DI Panjaitan dipimpin oleh Sarjan Soekarjo. Siap. Yang menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sujono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Ya, siapa? Bapaknya ada. Pak, ada pasukan Cakra di luar. Cakra! Jenderal, tolong cepat. Buka pintunya. Pak, cepat lari. Maria, jaga adik. Ayah! Ibu, adek kena. Jangan bergerak. Banana Sution. Saya Sution. Letakkan senjata.
Bapak sedang tidur. Ibu kemana, Mbok? Ibu sedang di rumah Taman Suropati. Bapak mana, Dek? Bobo, coba bangunkan sekarang, bilangin ada tamu. Bos, silahkan pergi ke belakang saja. Betul. Ada apa? Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang. Sekarang? Oke, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi. Yang penting bercuci muka dan berpakaian. Sebaiknya tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Giadi, tembak! Cepat, bereskan sekarang. Permisi, Ada apa ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini? Mendadak begini? Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani tugas. Perintah siapa? Atasan kami, cepat. Jalan, jangan banyak ngomong. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah, bawa dia. Ada apa? Permisi, Jenderal. Keadaan negara genting. Pak Presiden meminta agar Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Loh, kok ikut masuk? Mana surat perintah? Mas, kok aneh? NRF mereka cuma 4 angka. Memang begitu ya Nenek Cakra. Bu, coba telepon Pak Yani. Oh, kok dibanting? Kalau begitu, pasti saya sedang difitnah. Pak Presiden sudah menunggu. Permisi, Jenderal. Pak Presiden meminta Jenderal untuk menghadap sekarang juga. Dipanggil presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini? Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah kamu. Kami kira tidak, Pak. Situasi gawat, Jenderal. Pak Presiden menunggu di istana. Baiklah, tunggu saya berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Bawa dia. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta untuk menghadap Presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Pak, ada Apa? pasukan Cakrabirawa. Suruh mereka kembali jam 8. Baiklah. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan sedang genting. Bapak harus ikut sekarang. Kalau begitu, tunggu. Jenderal, Jenderal, cepat. Ini peringatan terakhir, Jenderal. Tembak! Bakar kertas ini. Mana darahmu? Ampun, Pak. Cepat, mana darahmu? Ada di kamar. Keluar, Jenderal, keluar. Segera turun, Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Angkat tangan, Jenderal. Cepat, bawa dia. Cepat, Jenderal. Kita tidak punya banyak waktu. Ketujuh jenderal dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan tentang Dewan Jenderal.
Laporan diterima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Bunuh mereka! Bunuh! 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 Mati! 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 Rasakan kesakitian ini. Rasakan ini, Jenderal. Ini ada surat tanda pernyataan Dewan Jenderal. Ayo akui, Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah. Di mana Nasution? Jawab. Cerita itu pedih, jangan pedih. Rasakan silatan ini. Mau bicara juga? Ayo bicaralah, setan. Masih mau tutup mulut? Ayo ngomong, Jenderal. Cepat tekan surat pernyataan ini, atau Arif yang bicara. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya, "Di mana Nasution?" dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah mereka. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang dengan pohon pisang sebagai penyamaran. Pasca pembunuhan, beberapa perwira TNI AD PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September G30 SPKI. Hari berikutnya
1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.